Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini saya akan menjelaskan 3 tutorial ya. Yang pertama itu penggunaan reference manager, kemudian yang kedua menentukan jurnal tujuan publikasi, kemudian yang ketiga cara submit dan withdraw artikel. Kita yang pertama dulu ya. Bagaimana penggunaan reference manager? Reference manager yang kami sarankan atau rekomendasikan untuk kalian gunakan adalah Zotero. Kenapa Zotero atau tidak? Kenapa tidak produk yang lainnya? Karena berdasarkan pengalaman kami, Zotero itu lebih stabil dalam penggunaan citasinya. Tapi kembali lagi terserah kalian, apakah mau pakai Zotero atau mau pakai produk lainnya, silahkan. Nah, kalau ingin menggunakan Zotero, yang pertama harus dilakukan adalah kalian buka di browser alamat zotero.org, kemudian kalian unduh atau download. Setelah kalian download, install aplikasinya di device kalian, kemudian setelah terinstall, kalian buka Zotero-nya. Setelah terbuka seperti ini, kita bisa koneksikan dengan Microsoft Word. Satu catatan yang harus diingat ketika kalian akan mengkoneksikan Zotero dengan Microsoft Word adalah pastikan ketika sebelum kalian mengkoneksikan Zotero dengan Microsoft Word, tidak ada satupun dokumen Word yang terbuka di laptop kalian. Kalau ada yang terbuka, tutup dulu, baru tutup dulu semuanya, baik Word ataupun Zotero-nya, kemudian kalian buka dulu Zotero, baru setelah itu Word-nya. Tapi ketika akan mengkoneksikan, jangan ada Word satupun yang dibuka, jadi buka aja Zotero-nya. Setelah itu kalian ke menu Tools, di sini, kemudian ke Add-ons. Nah, di Zotero Word for Windows Integration-nya, statusnya harusnya masih Able. Nah, kemudian kalian klik, nanti ada permintaan untuk restart aplikasi, kalian restart aplikasinya, buka lagi tuh Zotero-nya, lihat di tools, kemudian add-ons-nya harusnya statusnya sudah disable. Harusnya statusnya sudah disable ya teman-teman. Kalau sudah disable begini berarti sudah berhasil terintegrasi dengan Word. Mari kita lihat, misal kita buka di Word setelah tadi terintegrasi, kita akan lihat di bilah menu di atas ini sudah ada Zotero. Berarti sudah siap kita gunakan. Nah, sekarang sebelum kita langsung ke sitasi, tentu saja sebelum kita mensitasi sesuatu di naskah kita, kita harus memasukkan dulu referensi dari sitasi yang akan kita masukkan. Kita buka Zotero-nya. Ini saya akan mengajarkan bagaimana cara memasukkan referensi. Itu ada beberapa cara ya. Yang pertama bisa kalian lihat dari sini di menu file, kemudian ada new item, bisa memilih sumber apapun ya, sumber apapun nih sesuai yang di sini yang bisa kalian masukkan. Kemudian kalau enggak, kita bisa lihat di shortcut di menu di atas ini ada tanda plus. Nah, ini bisa ada beberapa file yang biasanya menjadi sumber ya, bisa kalian masukkan di sini. Nah, tinggal kalian klik saja. Nah, kalau seperti ini berarti kalian klik manual. Mulai dari judul, kemudian nama itu harus nama terakhir baru nama pertama. Setelah diketikkan nanti kalau penulisnya lebih dari satu, kalian tambahkan sampai semua penulisnya masuk. Yang lainnya yang penting harus diisi adalah publisher-nya, misal Rosda Karya Jakarta gitu kan, terus date-nya atau tahun, misalnya 2012, nah kemudian bahasa dan ISBN. Yang paling penting itu adalah judul, penulis, kemudian publisher, dan tahun. Itu yang wajib ada. Itu kalau tulisnya manual. Untuk buku, misalnya jurnal artikel, berarti kan judulnya apa, penulisnya ada banyak, nah terus ada yang harus masuk itu tahunnya, kemudian yang paling penting itu adalah tahunnya, judul, penulis, dan tahunnya. Ini kalau untuk jurnal artikel ya, kalau kita masukkan manual. Nah, bisa juga kita masukkan secara otomatis menggunakan di sini ada menu identifier. Jadi kalian kalau untuk buku bisa masukkan nomor ISBN-nya, kalau untuk jurnal bisa kalian masukkan doi-nya. Contoh misalkan kita akan memasukkan sitasi atau referensi dari artikel ini ya, kita jadi sudah mensitasi dari artikel ini, ada satu kalimat atau satu teori lah ya dari artikel ini ada konsep misalkan atau apa yang kita ingin ingin masukkan ke dalam naskah kita, tentunya harus kalian parafrase dulu ya. Jadi kalian sudah membaca artikel ini dengan utuh, terus kalian ambil sarinya, kemudian kalian tuliskan lagi di naskah kalian, parafrase dengan kalimat kalian. Kayak gitu. Balik lagi, misalnya kita ambil tadi artikel ini untuk referensi, untuk pakai identifier tadi kita kopas doi-nya di sini, kita kopas doi-nya, kita masukkan ke identifier, kita paste, kemudian enter. Nah, terlihat ya di sebelah kanan di sini sudah lengkap dari mulai tipenya apa, kemudian judulnya, nama-nama penulisnya, dari jurnal mana, volume berapa, tahun berapa itu sudah lengkap. Kalau sudah seperti ini, tampil seperti ini berarti sudah masuk di library kalian ya. Jadi tinggal kalian pakai aja. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana cara sitasi. Tadi kita sudah masukkan sumber
sumber referensi berupa jurnal artikel di Zotero atau buku dan lain-lain. Misalnya kita sudah masukkan, sekarang bagaimana cara penggunaan citasinya? Teman-teman harus ingat bahwa citasi itu ada beberapa bentuk ya. Yang pertama itu ada footnote, ada body note. Nah, footnote itu dia bentuknya catatan kaki, nanti ada di bawah sini. Kalau body note itu berarti yang ada di dalam tubuh naskahnya. Bentuknya seperti ini. Nah, footnote dan body note ini mempunyai beberapa style atau gaya. Nah, itu tergantung nanti gaya yang kita pakai itu tergantung permintaan dari jurnal tujuan kita. Nanti di jurnal tujuan itu ada mereka menerangkan referensi yang mereka inginkan itu stylenya apa atau gayanya apa. Ada yang misalnya ada APA apa ya, apa misalnya apa generasi ketujuh, ada juga yang Chicago Manual, ada yang IEEE atau Elsevier, apapun lah itu mereka suka-suka mereka inginnya gaya apa dan kita ikuti. Contoh misalnya kita citasi sekarang, nah cara citasi dengan Zotero, tinggal di naskah kita, misalnya ini adalah kalimat yang sudah kita parafrase dari jurnal artikel yang kita jadikan sumber, kita klik misalnya di ujung sini, karena ini adalah dari kita mengutip kalimat ini dari artikelnya Bu Unik misalnya gitu kan. Kemudian kita akan citasi, maka tinggal klik Zotero-nya, add citation-nya, kemudian kita bisa klik nama, bisa diketik nama penulisnya atau bisa juga diketik judulnya. Ini karena banyak ya. Urgensi sholat malam. Nah ini ya. Ini Mas Aziz, Bu Unik dan kawan-kawan. Tinggal kita enter. Nah, ini kalau style seperti ini style IEEE. Nah, terus kalau kita mau ganti style di Zotero gimana? Tinggal klik yang dokumen preference yang gambar gerigi, kemudian tinggal kita ganti. Biasanya rata-rata kalau jurnal itu kalau nggak pakai apa, pakai IEEE atau pakainya footnote. Coba misalkan apa yang ini ya, apa yang edisi 7 itu tinggal kita ganti, maka nanti bentuknya gini, nama penulis kemudian tahun. Nah ini tadi stylenya yang apa, yang generasi ketujuh. Ini kalau misalkan kalian mau ganti-ganti ya tinggal diubah di dokumen preference ini gitu. Tentu saja karena kita di sini pakai reference manager untuk daftar pustakanya cuma tinggal add bibliografi aja. Nah, nanti tinggal disesuaikan, ininya tinggal dirapihkan aja, terus apa, pakai fontnya, ukurannya itu tinggal disesuaikan dengan permintaan dari jurnalnya. Itu untuk penggunaan citasi dengan menggunakan alat reference manager tuh ya teman-teman. Sekarang lanjut ke tutorial menentukan jurnal tujuan publikasi. Yang pertama harus kalian lakukan adalah buka alamat sinta.kemdikbud.go.id di browser. Kemudian kalian klik ini menu source, kemudian jurnal. Di sini kalian bisa filter Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6, terserah mau kalian filter. Mau langsung sekaligus melihat semua Sinta ataupun kalian hanya satu persatu atau mau dua-dua ya silahkan. Anggaplah misalnya ini Sinta 3 dan 4. Setelah kalian memfilter Sintanya, ranking Sinta, yang harus kalian filter adalah subjek areanya. Nah, karena kita pendidikan agama Islam, subjek area yang harus kita filter yaitu berarti yang kita pilih adalah pendidikan, religion, humanitis, dan sosial. Empat ini yang masuk ke PAI dan teknologi pendidikan. Nah, kalau misalkan sama seperti ranking Sinta, kalian juga bisa langsung memasukkan semuanya atau juga bisa satu persatu. Atau dua dulu atau tiga, terserah lah suka-suka yang pasti. Subjek area yang masuk untuk PAI dan juga teknologi pendidikan adalah education, religion, humanitis, dan sosial. Kemudian jangan lupa Sintanya, jurnalnya harus kalau nggak Sinta 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, seperti itu cara memfilternya. Kemudian setelah terfilter seperti itu, saya coba contohkan ya, dua aja. Kita filter. Nah, di sini kalian bisa memilih, sini sudah terfilter ya. Berarti jurnal-jurnal tadi, jurnal Sinta 3 dan 4, yang itu masuk subjek areanya education, religion, humanitis, dan sosial. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, setelah tadi kita filter, kalian bisa melihat dari eh, judul jurnalnya, judul jurnal, ataupun selain itu bisa juga bisa melihat dari covernya. Nah, juga bisa melihat dari siapa publishernya atau siapa yang memiliki jurnal ini. Biasanya dari judul sudah terlihat jurnal tersebut fokusnya itu di kajian apa gitu. Misalkan contohnya ini jurnal pendidikan matematika, jelas ini tidak cocok dengan kita. Ini sejarah dan budaya, ini pendidikan ilmu pendidikan mungkin cocok, bisa kita buka. Ini enggak cocok, ini bisa kita buka juga seperti ini. Kemudian ini teknomedia sepertinya enggak. Nah, seperti itu cara mencarinya. Jadi kita lihat dulu dari judul jurnalnya, bisa juga dari covernya dan juga publishernya ya. Seperti itu. Nah, setelah terbuka,
apa yang harus kalian perhatikan, contoh misalkan ini kalian buka banyak ya, biar nanti banyak pilihannya. Nah, misalkan jurnal ini ya, Tadrib. Ini kan sudah jelas dia Sinta tadi karena kita lihatnya di filter Sinta ya, Tadrib ini. Nah, ini udah jelas Sinta 3. Yang harus pertama kita lihat adalah Eee, lihat skop atau ruang lingkup dari kajian yang, yang artikel-artikel yang diterima atau dipublikasikan oleh jurnal ini. Bagaimana kita melihatnya? Keyword-nya kalau ruang lingkup itu, kalau nggak focus and scope seperti ini, menunya itu aims and scope. Jadi ruang lingkup ya, ruang lingkup itu mencakup, artikel apa saja sih yang akan mereka terima dan biasanya mereka terbitkan di jurnal ini, kayak gitu. Kalau kita lihat, kita baca di sini, nah jurnal ini menerbitkan artikel dari konteksnya Islamic Education. Nah, ini ya, skupnya ini. Jadi material, kemudian educators and student, guru dan murid, metode pembelajaran, kurikulum, politik pembelajaran, nah, filosofi pendidikan. Nah, ini masuk seperti ini. Jadi ruang lingkup yang harus kita lihat. Misalkan kita di jurnal lain, jurnal information, coba di sini. Nah, kalau ini misalkan bisa juga kalau tadi kalau nggak di focus and scope, aim and scope bisa juga di about jurnalnya. Biasanya mereka menjelaskan jurnal ini itu jurnal apa. Seperti jurnal ini, misalnya jurnal ini merupakan jurnal ini yang berisikan makalah, nah pendidikan Islam. Nah, berarti kan PAI atau Tekpen itu masuk kayak gitu. Nah, setelah scope yang kita lihat waktu terbitnya. Karena teman-teman di sini punya keterbatasan waktu, dalam semester ini kalian harus bisa menerbitkan, berarti semester ini tuh berakhir di bulan Februari 2024, berarti kalian harus bisa menerbitkan artikel antara bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari 2024 ya. 2023-nya berarti Oktober, November, Desember, 2024-nya Januari, Februari. Nah, setiap jurnal itu menerbitkan artikelnya beda-beda bulannya. Jadi ada yang 2 kali dalam setahun, misalnya Januari, Juli, ada yang Juni, Desember. Nah, seperti itulah beda-beda bulannya. Bisa kita lihat dari sini publication frekuensi. Jadi kalau tadi itu mengenai ruang lingkup itu fokus and scope, kalau mengenai waktu itu biasanya publication frekuensi. Kayak gitu. Coba kita lihat. Di sini nggak ada ya publication frekuensi. Coba kalau di sini, kalau nggak ada kata-kata publication frekuensi, kalian cari di biasanya di about, ada di about. Di sini biannually in June and December, berarti setahun 2 kali di Juni dan Desember. Kalau ini kita nggak tahu ya, ini kapan, ini juga kita nggak bisa lihat. Intinya, kalau untuk waktu itu kalau nggak publication frekuensi, dia ada di about, kemudian cari aja yang ada bulan-bulannya. Kalau misalkan publication frekuensi nggak ada, atau di about juga kalian nggak nemu bulannya, bisa kalian lihat di archive ini, di archives. Nah, kalian bisa lihat ya, di tahun-tahun sebelumnya mereka itu terbit berapa kali. Ternyata kalau misalkan jurnal Muadib ini setahun itu terbit rata-rata 2 kali. Nah, bisa kita coba lihat ya. Coba aja kita lihat dia bulan apa. Ini ini nomor satunya, ini nomor duanya. Bisa kita lihat dari archives itu mereka bulan apa saja ininya apa terbitnya. Ini kalau jurnal ini 2022 ini juga sama. 2 kali dalam setahun, ini Juni dan Desember kayak gitu. Nah, ini kita lihat kayak ini bulan apa. Ini nggak kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan bisa lihat di naskahnya. Biasanya ada juga. Januari, Juni. Berarti ini terbitnya di Juni. Kayak gitu. Berarti kalau Jurnal Adib ini Juni dan Desember. Itu ya teman-teman. Waktu tadi yang pertama ruang lingkup. Keywordnya focus and scope atau aim and scope. Intinya scope yang jadi keyword. Kemudian kalau waktu itu publication frekuensi atau bisa kalian lihat di about tentang jurnal tersebut yang mengisi bulan-bulan apa mereka terbit atau juga bisa di archives. Itu kalian bisa lihat setiap tahun itu dari tahun-tahun sebelumnya berapa kali mereka terbit dan setiap terbitan itu terbit bulan apa. Jadi kalian bisa perkirakan jurnal mana yang akan jadi tujuan kalian. Anggaplah misalkan ini contoh Tadrib ya. Tadrib tadi kan cocok ya, secara scope sudah cocok, kemudian waktu juga cocok. Berarti ini kemungkinan jurnal ini bisa kita jadikan jurnal tujuan gitu. Tapi sebelum final kita memastikan jurnal ini jadi jurnal tujuan, yang harus kita lihat adalah apakah jurnal ini berbayar atau enggak. Nah, seperti yang sebelumnya Bu Unik bilang sampaikan, sebaiknya cari jurnal yang tidak berbayar. Nah, kalau masalah bayar atau enggak, gimana carinya? Carinya itu keywordnya adalah
fee, author fee, kemudian kalau enggak artikel processing charge gitu. Nah, di sini misalkan kita lihat contohnya, nah ini atau author free charge. Jadi kalau nggak fee, free ya. Fee itu kan pembiayaan, kalau nggak fee itu charge. Nah, jadi antara itu aja carinya. Menunya bisa ada di about, bisa ada di author guides, bisa juga pokoknya dimanapun cari aja yang fee kalau enggak charge. Bisa kita lihat di sini jurnal Tadrib ini ternyata dia gratis semuanya. Submitnya gratis, fast track gratis, publikasinya gratis. Nah, di sini teman-teman jangan sampai terkecoh ya. Kalian harus memastikan semua prosesnya itu gratis seperti ini. Jadi kan proses submit di jurnal itu ada submit, kemudian ada review, dan juga ada publikasi. Pastikan semua proses itu gratis. Kalau di web jurnalnya yang tertera gratis hanya submission proses, maka nanti tanyakan lagi proses lainnya bayar atau enggak gitu. Jangan-jangan dia zong ya, cuma apa menipu sekilas gitu kayak gratis, tapi ternyata nanti ketika publikasi bayar. Nah, pastikan lagi apakah itu nanti semua prosesnya gratis atau hanya submitnya doang yang gratis. Itu pembiayaan. Kemudian setelah kalian tahu, oh oke nih tadi sudah cocok ya skupnya, waktunya, kemudian dan ternyata masalah pembiayaan juga cocok. Apa yang selanjutnya harus kalian lakukan? Apakah langsung submit? Enggak. Jangan langsung submit. Sebelum kalian submit, silahkan kalian tanya dulu ke pihak jurnalnya, apakah mereka untuk terbitan yang kalian targetkan, misalnya Desember 2023, jurnal mereka ini masih nerima artikel nggak untuk diproses gitu. Pastikan dulu ada slot untuk bulan yang sesuai kalian inginkan. Cara menghubunginya seperti apa? Cara menghubunginya kalian bisa hubungi lewat email ataupun kalau di kontaknya ada WhatsApp lebih bagus lagi bisa kalian hubungi lewat WhatsApp. Jangan lupa tata cara komunikasinya pakai tata cara etika yang baik ya, etika komunikasi yang baik. Ada salam, kemudian kata-kata salam, kemudian ada sapaan, terus kalian buka dengan permasalahan apa yang ingin kalian tanyakan. Tentunya kan tadi permasalahan inti yang harus kalian tanyakan adalah apakah eee, masih ada jatah untuk artikel yang bisa diproses di terbitan yang di bulan yang kalian inginkan. Kemudian yang kedua adalah harus kalian tanyakan, pastikan pembiayaannya. Apakah sama seperti yang tertera di web? Misalkan di web tertera gratis semua, apakah emang gratis? Atau misalkan di web tertera 100.000, apa emang benar segitu 100.000 biayanya atau kayak gimana? Jadi tanyakan ketersediaan slot untuk bulan yang kalian inginkan dan yang kedua adalah tanyakan mengenai pembiayaan, fiksasi pembiayaan, berapa sih gitu fixnya, gitu. Kemudian jangan lupa setelah itu kalian ucapkan terima kasih dan tutup lagi dengan salam. Yang poin yang harus diingat lainnya ketika berkomunikasi adalah gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan jangan gunakan kata-kata yang disingkat. Itu. Oke, jadi kalian bisa komunikasi tadi lewat email ataupun lewat WhatsApp. Bagi yang komunikasi lewat email, misalkan jurnalnya nggak ada nomor WhatsApp-nya, pastikan ketika kalian mengirim email, kalian isi subjek emailnya. Nah, subjek itu yang di sini ya, jangan lupa ini tujuannya, kemudian ini subjeknya diisi. Misalkan permohonan informasi eh, jurnal takdim edisi Desember 2023. Nah, baru di bawah seperti tadi yang WhatsApp tadi, salam, kemudian sapa, apa yang ingin kalian tanyakan, terus kemudian ucapan terima kasih, ditutup lagi dengan salam. Seperti itu. Itu untuk mengontak jurnal tujuan. Untuk jurnal tujuan ini tidak boleh sama ya teman-teman, baik itu antar kelompok di kelas maupun dengan kelas lain. Nah, bagaimana cara kalian mengetahui jurnalnya udah diambil atau belum ya silakan kalian bisa berkomunikasi. Kami juga menyediakan kan kanal komunikasi ketua-ketua kelompok di WhatsApp. Itu semua kelas ada di sana ketua kelompoknya bisa kalian manfaatkan kanal tersebut untuk berkomunikasi. Yang pasti pokoknya tidak boleh ada jurnal tujuan yang sama antar kelompok baik sesama kelas maupun dengan kelas lain. Sekarang kita lanjut ke tutorial berikutnya yaitu cara submit dan withdraw artikel. Setelah kalian menentukan jurnal tujuan, misalkan tadi jurnal ini ya, jurnal Tadri, sudah cocok nih dari segi ruang lingkupnya atau skupnya, kemudian dari segi waktu terbitnya, dari segi pembiayaannya kalian sudah cocok. Naskah juga tentunya kalian sudah siap, sudah direview oleh dosen, sudah di ACC, berarti sudah waktunya kalian submit. Nah, sebelum submit tentunya kita harus membuat dulu akun di jurnal tersebut.
Cara membuat akunnya, ya seperti membuat akun-akun di suatu laman ya, kalian klik dulu register. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian catat terkait pembuatan akun. Yang pertama, nama yang harus didaftarkan adalah nama ibu unik. Jadi di sini first name-nya unik, kemudian middle name-nya Hanifah, last name-nya Salsabila. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, email yang digunakan juga harus email unik, yaitu unik.salsabila@pai.ad.ic.id. Yang ketiga, username yang harus digunakan adalah Tekpen 2023. Passwordnya juga Tekpen 2023. Jadi username dan password itu harus Tekpen 2023. Karena nanti pada prosesnya akan kami cek langsung dengan login ke jurnal tujuan kalian masing-masing. Oke, afiliasinya diisi Universitas Ahmad Dahlan, kemudian Indonesia di sini negaranya. Untuk nomor handphonenya silahkan nomor handphone kalian masing-masing. Oke, setelah kalian berhasil register, kalau misalkan nanti ada notifikasi harus validasi akun lewat email, silahkan kalian konfirmasi lewat grup ketua kelompok bahwa kalian dari kelompok berapa butuh konfirmasi email untuk jurnal mana nanti akan saya bantu validasi di emailnya. Gitu. Setelah kalian berhasil membuat akun, saatnya kalian eee, submit ya, proses submit. Nah, proses submit ini saya ingin mencontohkan ada dua ada 2 jenis OJS atau sistem dari web jurnal yang jalan sekarang di Indonesia itu, yaitu OJS yang terbaru tampilannya seperti ini dan OJS yang lama tampilannya seperti ini. Ketika setelah kalian selesai login, yang harus kalian lakukan yang pertama adalah kalian lihat profil, kemudian lihat menu roles di sini atau peran. Nah, kalian pastikan harus memilih yang perannya itu autor atau penulis. Di checklist, setelah di checklist kalian save. Nah, untuk di jurnal yang di OJS yang lama sama di bawah username di sini ada profile, kemudian kalian scroll ke bawah. Di sini ada roles, nah pastikan centang autor, kemudian kalian save. Setelah itu baru kalian bisa klik submission. Nah, di sini new submission, ini dibaca, difahami, kemudian kalian checklist, kemudian di sini upload, kalian pilih upload filenya. Setelah itu, ini yang bagian yang paling penting setelah tadi yang profil, yang role sebagai author. Ini juga penting metadata. Metadata itu nanti yang tampil di artikel ya. Nah, seperti ini. Ini metadata yang kalian isi nanti tampil seperti ini. Jadi judul, kemudian nama-nama penulis, afiliasi, abstrak, keyword, dan referensi biasanya. Nah, ini harus diisi hati-hati. Coba ya. Nah, misalnya abstrak, kemudian setelah itu, nah ini yang paling pentingnya adalah memasukkan nama-nama penulis. Nah, nanti nama-nama penulis kalian pastikan lagi dari artikel yang sudah direview oleh Bu Unik, susunan penulisnya nanti ikuti yang dari sana. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, ini untuk Bu Unik, pastikan prinsipal kontaknya di checklist. Jadi yang prinsipal kontak Bu Unik di checklist. Kemudian karena penulisnya rata-rata 4 orang ya, kalian berkelompok 4, berarti sama Bu jadi 5, kalian masukkan semua sampai 5-5-nya masuk. Nah, kalau ada nama yang cuma satu suku kata itu gimana? Nah, itu nama yang satu suku kata itu masukkan saja namanya di first name sama di last name nama yang sama. Kayak gini. Ini author, kemudian ini kalau nama lain prinsipalnya nggak usah di checklist. Setelah sudah semua, misalkan kalian masukkan, ini kan contoh misalkan Bu Unik harus penulis nomor 1, maka kalian pindahkan seperti ini. Kalau sudah selesai dipindah-pindah, tinggal down. Nah, kalau yang lama, ini OJS lama bentuknya seperti ini, submissionnya. Nah, beda sedikit ya, tapi mirip-mirip aja yang kalian penuhi. Ini Indonesia, misalnya. Seperti ini ya. Nah, ini sama, di-upload, pastikan terupload. Nah, ini juga ini nama-nama penulisnya. Di sini kan baru satu, pastikan kalian tambahkan lagi sampai full semuanya terisi. Nanti kalau mau pindah-pindah, tadi misalnya Bu Unik di pertama kalian pindahkan pakai yang ini, ke panah-panah ini. Bisa kalian pindah-pindahkan seperti tadi
yang ini ya. Ini tinggal pindah-pindahkan seperti ini. Kalau di sini pakainya yang panah-panah ini. Pastikan semuanya diisi dan jangan lupa tadi yang Bu Unik itu checklist bagian primary kontaknya. Oke. Setelah kita mengisi ini, contoh aja ya, ini cuma buat ngisi. Kemudian kalian selesaikan prosesnya sampai selesai semua submissionnya, gitu. Nah, itu untuk submission, kemudian submit itu kan kita memasukkan artikel ya. Nah, terus gimana kondisinya kalau misalkan eh, si artikel tersebut sudah kita submit ya, kemudian setelah kita submit kan kita memberitahukan ke editornya, kita kabari progresnya, kita screenshotkan, misalnya bagian ini kita screenshotkan, kemudian kita kirim ke editornya, infokan ke editornya bahwa kita sudah mengirimkan submit gitu kan. Jangan lupa etika komunikasinya sama aja, tetap salam, kemudian kalian beritahu bahwa kalian sudah melakukan submit pada tanggal sekian. Terus mohon informasi dan bantuannya Pak, gitu kan. Udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Nah, terus misalkan oke, dia jawab oke. Terus kan harusnya setelah submit ini proses di sininya kan nanti tuh berubah ya jadi review kalau mereka sudah mengoperkan artikelnya kepada dosen-dosen reviewer ya. Dosen reviewer itu dua yang dipakai untuk review dan bukan dari kampus mereka. Itu dosennya ngawur, bukan ngawur ya, itu bebas nanti terserah editornya mau pakai siapa aja dari kampus mana. Nah, harusnya statusnya berubah jadi review. Nah, misalkan kalian di PHP ya atau di ghosting, nggak berubah-berubah statusnya setelah seminggu atau 2 minggu, kalian tanya juga lewat WhatsApp atau email mereka nggak ada balasan. Wah, kalian ragu nih akhirnya sama jurnal itu, kalian mau pindahkan jurnalnya boleh. Tapi sebelum kalian pindahkan jurnal tujuan kalian, pastikan dulu putuskan hubungan dengan jurnal tujuan yang pertama. Bagaimana cara memutuskan hubungan jurnalnya? Yaitu dengan menarik atau mewithdraw artikel kita dari proses submit di jurnal tersebut. Cara menarik atau withdrawnya gimana? Gunakan email. Jadi kalian hubungi mereka lewat email. Kan ini ya, kalian hubungi mereka lewat email. Kemudian di sini menarikan ID, nih misalnya ID 8487 ya. ID 8487. Kalian tuliskan jangan lupa seperti tadi ya, ada salam, kemudian pembukanya, kemudian kalian jelaskan masalahnya bahwa kalian ingin menarik artikel kalian dari segala proses di jurnal tersebut. Gak usah disebutin alasannya kenapa, bilang aja kalian mau menarik. Dengan beberapa pertimbangan, kami akan menarik artikel kami dari keseluruhan proses di jurnal A gitu. Dan jangan lupa tetap ucapan terima kasih, salam penutup, ya ucapan terima kasih dan salam penutup itu wajib ya. Nah, kemudian kalian kirim, tidak usah menunggu sampai mereka menjawab di email kalian, nggak apa-apa langsung aja kirim. Kemudian setelah kalian kirim artikel penarikan tersebut, kalian baru boleh pindah submit ke jurnal yang lain seperti itu. Jadi itu teman-teman tutorialnya semoga membantu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.